kami dari SMK Negeri Mas Ubud kesini untuk meminta izin membuat tugas mewawancarai karyawan di sini tentang kegiatan menganalisis pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Apakah bisa diizinkan? Ya, tentu saya izinkan. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Om Swastiastu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayu. Itu atas berjabat sebagai manajer di sini. Itu di sini ada adik-adik dari SMK Negeri 1 Mas yang berkunjung ke sini. Itu ingin menanyakan temanya apa? Bagaimana caranya melayani tamu di restoran maupun di luar restoran. Betul? Ya. Boleh. Yang pertama, bagaimana layanan yang baik di sini, Kak? Untuk layanan yang baik terlebih dahulu, saya kasih tahu. Di sini kita ada namanya SOP, yaitu standar operasional. Itu di setiap restoran itu pasti beda-beda standar operasionalnya. Di sini maupun yang di luar restoran. Di sini kita ada standar operasional. Yang pertama ada 2 orang yang berjaga di depan. Itu sebagai welcoming guest. Itu yang diartikan menyambut tamu yang baru datang dan baru keluar dari mobil. Itu sebagai welcoming, habis itu escorting ke table dan sitting the guest. Itu tugas dari yang yang di depan, yang di welcoming tersebut. Habis di welcoming, escorting, sitting the guest, giving the menu. Itu memberikan menu. Itu tugasnya yang pertama. Itu teknik kita untuk menarik pelanggan. Karena di beberapa restoran itu bukannya tidak ada, beberapa restoran tidak menyontohkan seperti itu, tidak memberi contoh seperti itu. Saya harapkan semua restoran di Bali ya setidaknya mencontohlah dari welcoming sampai sitting. Itu more terlihat mewah lah restoran kita seperti fine dining. Yang kedua, itu ada server. Server itu bertugas sebagai servis tamu, namanya juga server. Itu pasti servis tamu dari taking order sampai membawakan makanan dan minuman. Itu tugas dari server. Terlebihnya server itu adalah kunci dari restoran tersebut. Terus jika ada pelanggan yang komplain di saat berbelanja, bagaimana cara mengatasinya, Kak? Nah, itu kembali lagi kita ke server. Ya. Kalau tamu komplain, namanya juga manusiawi, pasti ada kesalahan. 1 atau 2 pasti ada punya kesalahan. Cara menangani tamu komplain, yang pertama itu listening. Artinya mendengar apa yang dikomplain. Contoh, komplain makanan. Itu listening, habis itu kita tahu permasalahannya komplain makanan. Tanyakan, makannya kenapa bisa tamunya kenapa bisa komplain dengan makanan tersebut. Kemungkinan ada rambut, terlalu asin, tidak ada rasa. Saya ambil contoh, ada rambut. Kalau ada rambut, itu pasti bukan kita yang punya kesalahan, pasti orang belakang. Itu punya di listening. Habis itu handle the guest. Caranya menghandle bukan kita langsung bentak, tetapi kita rayu tamunya dengan cara mengasih complimentary. Itu berupa free dessert ataupun es krim ataupun dengan potongan harga. Ketika kita tidak bisa mengendalinya sebagai server, itu langsung ke manajer. Itu caranya. Kalau kita berani, ya so far, so why not? Terus hal-hal apa saja yang menjadi dalam pemberian pelayanan yang baik kepada tamu? Hal-hal yang apa saja yang menjadi dalam hal pemberian pelayanan yang baik? ya, of course, itu kita memberi, ya gimana ya, anggap aja kita sebagai customer di sebuah restoran. Ketika kita dilayani dengan baik dan benar, apa yang kita request, apa yang kita minta itu datang dengan yang kita inginkan, bagaimana rasanya? Pasti wow gitu kan. Nah, itulah yang kami lakukan. Ya, terus sikap apa yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan dalam melayani pelanggan? Sikap. Ya. Pertama pasti ramah. Yang pertama itu kuncinya adalah ramah.
ramah kepada tamu, senyum kepada tamu, habis itu tanyakan tamu, apa kabar, how are you, how was your day. Pasti tamunya senang. Terus apa yang harus Bapak lakukan agar para pelanggan selalu merasa puas? Apa yang dilakukan? Kembali lagi kepada service, kita giving the best service. The best service, kalau bisa jangan ada kesalahan sama sekali di saat taking order ataupun membawa makanan dan minuman. Itu kunci paling utama. Ya, itu aja dari kami wawancaranya. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi. Ya, Santi. Om, santai, Om.